Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Android 17 telah berhasil dihisap oleh Cell dan pada akhirnya Cell mendapatkan bentuk keduanya. Dengan bentuk keduanya tersebut, Cell memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Android 16. Di sini Android 16 pun sudah tidak mampu lagi untuk mengimbangi kekuatan Cell. Di saat semuanya hampir berakhir di sini, Ten Shinhan pun langsung muncul dan mengeluarkan jurus Kikoho. Dia terus menyepam jurus Kikoho ke arah Cell untuk mengulur waktu sampai para android bisa melarikan diri dari tempat ini. Di sini jurus Kikoho memiliki efek samping yang cukup mengerikan karena jika digunakan dengan jangka waktu yang sangat lama maka akan membuat penggunanya menjadi mati. Tapi Ten Shinhan tidak memperdulikan hal tersebut demi bisa membuat Cell tidak mendapatkan bentuk sempurnanya. Dia pun terus menyepam jurus Kikoho ke arah Cell untuk mengulur waktu sampai para android melarikan diri dari tempat ini. Nah, terlihat sedikit demi sedikit semua kekuatan yang dimiliki oleh Ten Shinhan pun mulai habis karena jurus Kikoho ini semakin lama membuatnya melemah. Di sini, sebelum semua kekuatan yang ia miliki benar-benar habis, Ten Shinhan meminta kepada Android 18 dan juga 16 untuk segera melarikan diri dari tempat ini sebelum Cell bisa keluar dari permukaan. Nah, akhirnya Android 18 dan juga 16 pun berhasil melarikan diri dari tempat itu dengan bantuan dari Ten Shinhan. Sementara itu, Ten Shinhan masih berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan Cell. Tapi lama-kelamaan pada akhirnya kekuatan dari Ten Shinhan pun habis dan membuatnya menjadi tepar. Setelah Ten Shinhan tepar di sini, akhirnya Cell berhasil keluar dari dalam permukaan, tapi dia telah kehilangan Android 18 dan juga 16. Nah, pada akhirnya Cell pun melampiaskan kekesalannya kepada Ten Shinhan karena telah membuatnya kehilangan Android 18 dan juga 16. Dan di sini Cell pun berniat untuk segera menghabisi Ten Shinhan yang kerot dari larinya Android 18 dan juga 16. 動けぬか。放っておいても死にそうだ。消してやる。 Di saat Cell akan segera menghabisi Ten Shinhan, tiba-tiba Goku langsung muncul di tempat tersebut dengan menggunakan jurus Sun Kanido. Goku pun langsung mengatakan kepada Cell untuk menunggunya dalam waktu 1 hari. Maka setelah itu dia akan menghajar Cell secara habis-habisan. Tapi Cell malah tertawa mendengar perkataan dari Goku dan berpikir kalau Goku hanyalah bercanda. Tanpa memperdulikan perkataan dari Cell di sini, Goku pun langsung berpindah tempat sambil membawa Ten Shinhan. Bukan hanya Ten Shinhan, Goku pun juga membawa Piccolo. Di saat Cell akan segera menghajar Goku dan tidak akan membiarkan dia melarikan diri dari tempat ini, Goku lebih dulu berpindah ke Istana Langit dengan menggunakan jurus Sun Kanido. 離れるんじゃええぞ。おい、二人とももう大丈夫だよ。 Tapi yang lebih penting di sini, Cell harus mencari keberadaan dari Android 18 agar dia bisa mencapai bentuk sempurnanya. Cell pun langsung meninggalkan tempat tersebut dan langsung meluncur untuk mencari keberadaan dari Android 18. Di sisi lain, Krillin bertemu Bulma untuk mengambil alat pengendali dari para android. Nah, di sini alat pengendali tersebut bisa digunakan untuk menghancurkan para manusia buatan
namun harus dalam jarak 10 meter karena alat itu bisa berfungsi dalam jarak segitu. Setelah itu Bulma pun segera kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Istana Langit dan membawakan pakaian para Saiyan untuk para Z-Factor yang berada di sana. Sementara itu di sisi lain Tenshinhan dan juga Piccolo akhirnya bisa sembuh dari lukanya setelah memakan kacang senzu. Tak lama akhirnya Vegeta dan juga Trunks telah menyelesaikan latihannya. Terlihat kalau mereka berdua sangat percaya diri karena telah melampaui kekuatan dari Super Saiyan. Singkat cerita, akhirnya Bulma telah sampai di Istana Langit. Dia sangat terkejut melihat Trunks yang rambutnya telah panjang. Sementara Vegeta rambutnya sama sekali tidak bertambah panjang sama seperti Trunks. Di sini Vegeta pun segera menjelaskan kalau rambut asli dari bangsa Saiyan murni tidak akan pernah berubah dari dia lahir sampai dia mati. Itulah yang menyebabkan rambut Goku hanya begitu-begitu saja dan tidak bertambah panjang. Singkat cerita, setelah memakai pakaian Saiyan tempur yang telah diberikan oleh Bulma, di sini Vegeta pun mengatakan kalau yang akan mengalahkan Cell adalah dirinya bukan Goku, karena dia saat ini telah melampaui kekuatan Super Saiyan. Setelah itu Vegeta pun segera meninggalkan Istana Langit disusul oleh Trunks. Nah, sekarang yang akan berlatih di dalam ruangan waktu adalah Goku dan juga Gohan. Namun sebelum latihan dimulai di sini Goku ingin makan terlebih dahulu karena dia sangat lapar. Nah, di sisi lain kita akan diperlihatkan Cell yang sedang mencari keberadaan dari Android 18. Tapi karena Android 18 dan juga 16 yang telah melarikan diri membuatnya menjadi kehilangan jejak dari mereka berdua. Hal tersebut membuat Cell menjadi sangat marah. Dia pun segera berteriak dan meminta kepada Android 18 dan juga 16 untuk segera keluar dari dalam tempat persembunyiannya. Suara keras yang Cell timbulkan membuat kebisingan di kota-kota yang berada di pulau tersebut. Nah, di sini bahkan suara Cell bisa didengar oleh para Z-Factor yang sedang berada di rumah kakekmu dan Roshi. Di sini Cell pun juga mengancam karena Android 18 tidak mau keluar dari dalam tempat persembunyiannya, maka dirinya akan menghancurkan pulau-pulau yang berada di hadapannya ini. Tapi Android 18 dan juga 16 tidak mau menunjukkan tempat persembunyiannya karena mereka sangat yakin kalau Cell tidak akan menghancurkan pulau-pulau yang berada di tempat itu kalau dia masih menginginkan bentuk sempurnanya. Tapi hal tersebut sepertinya tidak berlaku bagi Cell. Dia pun langsung menghancurkan pulau-pulau yang berada di tempat tersebut untuk membuktikan omongannya dengan menggunakan sebuah tembakan laser. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Goku yang sedang makan dengan sangat lahap. Sebelum melakukan latihan di dalam ruangan waktu, Gohan saja yang melihat Goku makan dengan sangat lahap membuatnya menjadi sangat terkejut. Singkat cerita, setelah Goku dan juga Gohan selesai makan, mereka pun segera masuk ke dalam ruangan waktu untuk segera melakukan latihan di dalamnya. Nah, di dalam ruangan waktu tersebut, Mr. Popo telah menyiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Goku dan juga Gohan dalam melakukan latihan selama setahun di dalam ruangan waktu tersebut. Dan mereka pun tidak usah khawatir dengan kekurangan bahan makanan yang berada di dalam ruangan waktu itu. Di sini Gohan pun dibuat sangat terkejut dengan isi dari dalam ruangan waktu tersebut yang ternyata hanyalah sebuah hamparan yang berwarna putih dengan jarak yang sangat luas.
Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Akhirnya Goku dan juga Gohan telah masuk ke dalam ruangan waktu untuk segera melakukan latihan selama 1 tahun di dalamnya. Apakah dengan latihan tersebut Goku dan juga Gohan akan mampu mendapatkan kekuatan yang melebihi Super Saiyan? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Cell yang sangat berambisi untuk mendapatkan bentuk sempurnanya dengan menyerap Android 18. Dia pun mencari kesana dan kemari, namun dia tidak menemukan keberadaan dari mereka berdua. Pada akhirnya, Cell pun membuat sebuah rencana. Dia pun menghancurkan pulau-pulau yang berada di depan matanya untuk mengancam Android 18 agar keluar dari dalam tempat persembunyiannya. Sementara itu, di sisi lain akhirnya Vegeta dan juga Trunks telah keluar dari dalam ruangan waktu dengan kekuatan yang telah melampaui Super Saiyan. Mereka pun langsung meluncur untuk menuju ke lokasi dari Cell dan bertarung melawannya agar bisa segera menghabisinya sebelum mendapatkan bentuk sempurnanya. Setelah Vegeta dan juga Trunks menyelesaikan latihannya di dalam ruangan waktu, sekarang giliran dari Goku dan juga Gohan yang akan melakukan latihan di dalam ruangan waktu agar bisa mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Super Saiyan. Nah, di sisi lain kita akan diperlihatkan Cell yang masih belum menemukan keberadaan dari Android 18. Dia pun langsung menembakkan tembakan lasernya ke berbagai arah untuk menghancurkan pulau-pulau yang berada di tempat tersebut demi mengancam Android 18 agar keluar dari dalam tempat persembunyiannya. Di saat Cell akan segera menghancurkan pulau tempat dari Android 18 dan juga 16 bersembunyi, tiba-tiba Vegeta dengan kekuatan yang telah melampaui Super Saiyan datang ke tempat tersebut dan mengejutkan Cell. Di sini Vegeta pun meminta kepada Cell untuk segera melakukan duel dengannya. Cell yang masih tidak mengetahui dengan perkembangan kekuatan dari Vegeta masih meremehkan kekuatannya dan menganggap kalau Vegeta masihlah lemah. Walaupun Cell masih meremehkannya, di sini Vegeta tetap percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki saat ini telah melampaui kekuatan Cell. Bahkan Android 18 yang sebelumnya pernah bertarung melawan Vegeta, dia pun masih menganggap kalau kekuatan Vegeta tak sekuat yang sekarang. Nah, yang hanya menyadari peningkatan kekuatan Vegeta secara besar-besaran hanyalah Android 16 saja yang bisa merasakan kekuatan Vegeta telah meningkat pesat. Tak lama, Trunks pun datang ke tempat tersebut dan berada di hadapan Cell dan juga Vegeta. Di sini Trunks berniat untuk menonton pertarungan Cell melawan Vegeta. Nah, Vegeta meminta kepada Trunks untuk tidak usah ikut campur pada pertarungannya melawan Cell karena hanya untuk melawan Cell saja hanya cukup dirinya sendiri. Tanpa basa-basi, di sini Vegeta pun langsung meningkatkan aura kekuatannya untuk bertarung melawan Cell. Di sini kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Vegeta bisa dirasakan oleh Tenshinhan dan juga Piccolo yang sedang berada di Istana Langit. Mereka pun tak menyangka kalau kekuatan yang dimiliki oleh Vegeta saat ini benar-benar sudah meningkat dengan drastis. Kembali ke tempat Vegeta yang masih meningkatkan aura kekuatannya dengan begitu dahsyat untuk menunjukkan kekuatannya yang saat ini telah melampaui kekuatan Super Saiyan. Vegeta terus meningkatkan aura kekuatannya dan akhirnya merubah dirinya menjadi Super Saiyan yang memiliki otot-otot sangat besar.
Setelah berubah menjadi Super Saiyan yang memiliki otot-otot sangat besar, Vegeta pun langsung melancarkan sebuah pukulan keras ke arah Cell. Tidak berhenti sampai di situ saja, Vegeta pun langsung menghajar Cell secara habis-habisan, sampai-sampai Cell tidak bisa membalas serangan dari Vegeta yang begitu cepat. なかなかそうかい。もっとマジ Setelah Vegeta menghajar Cell barusan di sini, Cell pun mengatakan kalau kekuatan Vegeta memang lumayan kuat tapi tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Tapi Vegeta tetap percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki saat ini karena dia sangat yakin kalau dia bisa mengalahkan Cell dengan kekuatan yang telah melampaui Super Saiyan. Cell yang sangat kesal kepada Vegeta, dia pun langsung meluncur ke arah Vegeta dan mencoba untuk menyerangnya. Serangan demi serangan yang Cell lancarkan kepada Vegeta, tidak ada yang bisa mengenai Vegeta sama sekali karena saking cepatnya gerakan Vegeta saat ini yang telah melampaui dirinya. Vegeta pun kembali melancarkan serangan yang sangat cepat kepada Cell sampai-sampai dia tidak bisa membalas serangan dari Vegeta karena tidak bisa melihat gerakannya yang begitu cepat. Di sisi lain, Piccolo yang masih merasakan aura ki milik Vegeta yang begitu mengerikan saat bertarung melawan Cell, dia pun tak menyangka kalau dirinya yang telah bergabung dengan Dewa Kami tidak mampu untuk menyaingi kekuatan Vegeta saat ini yang begitu overpower. Kekuatan Vegeta yang saat ini benar-benar membuat Piccolo menjadi keringat dingin. Shin berpindah ke tempat Gohan yang mencoba berubah menjadi Super Saiyan. Tapi sepertinya cara yang dilakukan oleh Gohan saat ini membuatnya gagal untuk berubah menjadi Super Saiyan. Melihat Gohan yang gagal berubah menjadi Super Saiyan, Goku pun segera memberitahu Gohan untuk berubah menjadi Super Saiyan bukanlah dengan meningkatkan aura ki, namun membutuhkan sebuah amarah yang sangat besar demi bisa memicu bangkitnya kekuatan Super Saiyan. Jika Gohan telah menguasai kekuatan Super Saiyan, maka dia tidak perlu mengeluarkan amarah besar untuk berubah menjadi Super Saiyan tersebut. Nah, Goku pun meminta kepada Gohan untuk membayangkan di mana teman-temannya mati dibunuh oleh Frieza. Setelah membayangkan hal tersebut, di sini akhirnya Gohan berhasil berubah menjadi Super Saiyan walaupun hanya sebentar. Kita kembali ke lokasi pertarungan di antara Vegeta melawan Cell. Terlihat kalau kekuatan Vegeta saat ini masih berada di atas Cell, dan dia pun terus menyiksa Cell tanpa ampun sampai-sampai membuat Cell tak berdaya menghadapi kekuatan Vegeta.
させたいらしいな、私。 Cell yang tadi disiksa oleh Vegeta, dia berniat untuk meningkatkan kekuatannya untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya kepada Vegeta. Cell pun segera meningkatkan aura kekuatannya di hadapan Vegeta untuk membuat kekuatannya berkali-kali lipat. Setelah meningkatkan kekuatannya, Cell pun langsung meluncur ke arah Vegeta dan langsung memberikan sebuah pukulan yang sangat keras kepada Vegeta. Tapi hal tersebut sama sekali tidak membuat Vegeta menjadi panik. Malahan Vegeta mengatakan kalau Cell hanyalah orang lemah yang berpura-pura sok kuat saja. Hal tersebut pun membuat Cell menjadi kena mental setelah mendengar perkataan dari Vegeta. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.